Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurasana. Saya di kelas Broadcasting B. Saya akan menyampaikan tugas dari Bu Nur Fatima yang berjudul Etika Penelitian Berlandaskan Agama Islam. Nah, penelitian ini sangatlah penting ya bagi akademik dan praktik. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti semua kalangan dari mahasiswa dan menerapkan standar etika penelitian. Jadi semua peneliti itu harus beretika secara praktis dan membantu atas pekerjaannya menjadi lebih baik dan berkualitas. Nah, gimana sih atas landasan etikanya tersebut terkait agama Islam? Nah, kenapa sih di metopen kuantitatif ini ada yang namanya etika dalam penelitian? Karena etika itu penting dalam pendidikan yang menjadi landasan utama dalam menjaga integritas ilmiah, sehingga bisa melindungi hak subjek penelitian. Apalagi kita di kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang notabene itu berpendidikan. Maka sebagai orang yang beragama Islam, mari kita lihat ada bisa diambil juga dan bisa dipahami juga tentang terkaitnya. Nah, yang saya tangkap kemarin tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Nur Fatima terkait etika penelitian yang dilandasi oleh agama Islam. Yang pertama itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang hal tersebut itu terkait dengan jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, dan fatonah itu cerdas. Hal 4 tersebut ini harus ada dalam penelitian. Jadi seorang peneliti itu harus mempunyai sifat 4 tersebut: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi peneliti itu harus jujur, menyampaikan dengan benar, harus cerdas, dan tidak mengkhianati hal yang 4 tersebut atau tidak. Sebagai umat Islam, kita adanya etika tentang penelitian yang berlandaskan agama Islam. Ada kaitannya dengan surat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 42, larangan menyembunyikan kebenaran, yang suratnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi hal tersebut itu ketika kamu mendengar kebenaran yang ada, atau kamu hal tersebut benar itu, maka wajib kamu menyebarkan kebenaran itu. Jangan kamu malah menyampaikan tidak benar. Nah, dan ada juga surat yang menjelaskan tentang larangan berbuat curang, sebagaimana di surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsinun. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Jadi ketika kita diamanahi atau mengetahui hal tersebut dengan benar, dan kalian tidak usah menambahi kejelekan hal tersebut atau menyampaikan hal yang tidak benar gitu. Mungkin semua sepengetahuan saya tentang
etika landasan dalam agama Islam, yaitu peneliti, maka kesimpulannya adalah kita sebagai peneliti itu harus benar, jujur, cerdas, menyampaikan. Dan ada hal-hal yang lain di dalam agama Islam itu yang tadi sudah saya jelaskan. Kurang dan kurangnya mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan dan kurang menjelaskan dengan tepat. Saya juga masih belajar dan saya juga masih memperbaiki. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.